Ke-12. Tetapi sebenarnya dalam arti dharma ialah bahwa untuk mendapat harta dan kepuasan nafsu, dharma itulah dilaksanakan terlebih dahulu. Karena jika sudah demikian, tidak boleh tidak, harta dan kepuasan nafsu itu pasti akan didapat. Sebaliknya, tidak ada artinya mendapat harta dan kepuasan nafsu jika menyimpang dari ajaran dharma. Ke-13. Bagi orang yang tahu akan rahasia hidup, hanya mereka yang bersifat dan berlaksana dharmalah yang dipuji dan dicintainya, karena merekalah sebenarnya yang telah berhasil mendapat kebahagiaan sejati. Beliau tidak memuji orang kaya dan orang yang mendapat kepuasan nafsu, sebab mereka itu tidaklah sebenarnya menikmati kebahagiaan sejati, selama ada sifat angkuh dan masih dapat digoda oleh harta dan nafsu. Ke-14. Dharma adalah merupakan jalan untuk sampai ke surga. Seumpama perahu laju yang merupakan alat bagi saudara untuk melintasi samudra. Ke-15. Kendatipun bagaimana teliti atau tekunnya orang berusaha mencapai harta, kesenangan atau kepuasan nafsu, dan moksa atau kebebasan abadi, namun ada kalanya juga tidak berhasil. Tetapi, jika seseorang teliti atau tekun melakukan kebenaran atau dharma sebagaimana dasarnya, pasti akan berhasil, walau hanya baru dalam pikiran saja. Hasilnya sudah pasti. Ke-16. Seperti halnya matahari yang terbit menghilangkan kegelapan alam, demikian juga halnya orang yang melakukan kebenaran akan menghilangkan segala penderitaan hidup. Ke-17. Setiap orang, tidak peduli apakah ia berkedudukan rendah, menengah, ataukah tinggi, asal saja dalam hatinya bersemayam kemauan untuk berbuat baik, pasti tercapailah segala apa yang dicita-citakannya. Ke-18. Dan lagi, kemuliaan dharma ialah bagi mereka yang sedang mengejarnya, ia seolah-olah pelindung hidup yang sangat berguna. Sedangkan bagi para pendeta atau yang telah melaksanakan dharma itu adalah merupakan pembantu utama. Tugasnya bahwa dharma dapat menyelamatkan kita dalam hidup di 3 dunia ini. Ke-19. Berbahagialah ia yang tidak tergoyahkan keteguhan budinya dan teguh dalam melakukan dharma. Ia tidak akan menyusahkan oleh saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya. Walaupun ia berkelana meminta-minta sedekah untuk melanjutkan hidupnya. Demikian kata orang bijaksana. Ke-20. Kesimpulannya, seperti halnya air yang menggenangi tempat tebu, bukan hanya tebu saja yang mendapatkan air, tetapi juga rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan yang menjalar, dan segala apa yang ada di dekat tebu itu akan mendapatkannya. Demikian juga halnya orang yang berlaksana dharma, tentu harta, kepuasan hidup, dan kemasyhuran itu akan didapatnya juga sambil lalu. Ke-21. Adapun orang yang melakukan perbuatan yang baik atau benar, ia kelak kemudian hari akan menjelma dari surga,
menjadi orang yang tampan atau cantik, gunawan, berkedudukan tinggi, kaya raya, dan bersifat pahlawan. Itulah yang didapatinya sebagai pahala dari hasil perbuatan yang baik. Ke-22. Lagi pula, meski di semak-semak, di hutan, di jurang, tempat-tempat yang berbahaya, di segala tempat yang dapat menimbulkan kesusahan, baik di dalam peperangan sekalipun, tidak akan timbul bahaya menimpa orang yang senantiasa melakukan dharma, karena perbuatan baiknya itulah yang melindungi. Ke-23. Di samping itu pula, istri cantik dan anak putri yang ayu, serta pantas dengan segala apa yang dipakainya, pandai menghibur laki-laki, dan rumah tangga yang asri, besar bertingkat, ruang tamu yang penuh, serta dihiasi dengan pakaian-pakaian, perhiasan indah-indah, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu bisa dimiliki oleh orang yang berbuat kebajikan. Ke-24. Karena sesungguhnya kekuatan, perbekalan, dan kendaraan itu akan menyebabkan dirinya datang pada orang yang melakukan tindakan berjasa, seperti halnya katak yang mendekatkan dirinya pada sumur, dan sebagai burung bangau yang mendatangi telaga. Ke-25. Oleh karena itu, orang yang telah sadar menganggap bahwa di dalam usahanya mencari pengetahuan dan harta benda itu adalah cukup banyak waktu. Tetapi dalam usaha mencari dharma atau kebenaran, waktunya sangatlah singkat, karena seolah-olah maut sudah siap untuk merenggut nyawanya. Oleh karena itu, cepat-cepatlah untuk berusaha mencari dharma. Ke-26. Jika orang itu telah sadar bahwa maut sudah siap sedia di atas kepalanya untuk merenggut jiwanya, maka orang itu pasti merasa tidak ada selera untuk makan, lebih-lebih akan berbuat dosa atau adharma. Ke-27. Maka dari itu, adapun tingkah laku sebagai manusia, jika sedang umur muda dan badan sedang kuat, pergunakanlah sebagai sarana untuk berbuat dharma atau kebijakan, mencari harta benda dan ilmu pengetahuan, sebab kekuatan waktu tua tidak sama dengan waktu muda. Tak bedanya ilalang yang telah tua, semua roboh hilang ketajamannya. Ke-28. Dan lagi, keadaan upasama yang disebut upasama ialah masa muda. Suatu saat keadaan upasama atau keremajaan itu akan kedatangan masa tua, hal mana ditandai oleh berkurangnya unsur tenaga di dalam tubuh. Misalnya, mengendornya urat-urat empedu dan kelenjar-kelenjar dan lendir-lendir. Ke-29. Adapun keadaan menjadi manusia atau makhluk hidup, ini ialah bahwa masa muda adalah pengganti dari masa bayi, dan masa muda digantikan oleh masa tua. Jika telah bertemu dengan masa tua ini, berarti sudah berada di pelukan maut, karena apalah penggantinya lagi selain dari kematian juga. Maka dari itu, usahakanlah untuk berbuat dharma dalam masa hidup ini. Ke-30. Oleh karena segala macam penyakit atau kekacauan hidup itu merupakan pengemudi dari kematian, yang menyebabkan hidup ini menjadi berkurang. Kekurangan hidup mana atau mempercepat datangnya kematian.
Maka dari itu, janganlah lengah. Hendaknya selalu berusaha berbuat baik yang akan menuntun Anda ke alam baka. Ke-31. Oleh karena itu, pergunakanlah sebaik mungkin kemampuan yang ada sekarang selaku masih muda untuk melakukan ajaran Dharma. Sebab hidup ini tidak kekal adanya, dan siapkah kiranya dapat mengetahui saat datangnya maut, dan siapa pula yang dapat memberitahukan akan datangnya kematian itu. Ke-32. Sebab semua sanak keluarga itu hanya sampai di pembakaran atau di kuburan batasnya mengantar. Adapun yang ikut sebagai teman bagi jiwa di alam baka ialah perbuatan baik atau buruk. Itu jualah adanya. Oleh karena itu, berusahalah berbuat baik yang akan merupakan sebagai sahabat yang akan menuntun jiwamu ke alam baka kelak. Ke-33. Pada saat kematian, tinggallah jasmani yang tak berguna ini, yang pasti akan dibuang, tak ada bedanya dengan pecahan periuk. Nah, itulah yang dipeluk oleh keluarga untuk sementara waktu dan pada akhirnya mereka akan meninggalkan jua. Hanya itulah yang dapat dilakukan oleh sanak keluarga secara langsung. Maka dari itu, usahakanlah berbuat dharma sebagai sahabatmu untuk mengantarkan engkau mencapai alam kehidupan dan kebebasan abadi. Ke-34. Sesungguhnya dharma atau kebenaran itu adalah keindahan dan kewibawaan sejati. Sesungguhnya pikiran yang benar itu tahan uji terhadap panas dan dingin, yang merupakan obat dan pensucian dan pelebur dosa. Sesungguhnya kebenaran itu harus kau ingat-ingat dan pelajari selalu, sehingga engkau jadi mahir meresap akan tujuan serta kedalaman maknanya. Inilah yang dinamai kehidupan yang amat bahagia. Sesungguhnya ahims, yakni orang yang tidak membunuh-bunuh, dan mereka yang tidak pernah marah akan mencapai kebahagiaan sejati. Ke-35. Sesungguhnya hanya satu saja tujuan agama, yaitu seharusnya tidak sangsi lagi orang tentang yang disebut kebenaran, yang dapat membawa ke surga atau moksa. Semua menuju kepadanya. Akan tetapi, masing-masing berbeda-beda caranya. Hal itu disebabkan oleh kebingungan, sehingga yang tidak benar dibenarkan. Ada yang menyangka bahwa di dalam gua yang besarlah tempatnya kebenaran itu. Ke-36. Oleh karena itu, duhai anakku, janganlah angkuh terhadap orang tua. Janganlah segan-segan bertanya dan minta pelajaran-pelajaran kepada beliau. Sebab dharma itu sama halnya seperti ular, yang sukar akan diketahui kemana perginya atau dari mana datangnya. Mungkin dari utara, mungkin pula dari selatan datangnya ular itu.